Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Sapia Rahab. Saya dari TI 24H. Di sini saya akan membahas analisa dan visualisasi kategori postingan programmer, khususnya mengenai distribusi kategori postingan yang mereka bagikan di Facebook. Data ini sangat menarik karena Facebook masih menjadi salah satu platform terbesar tempat para programmer saling berbagi, berdiskusi dan berinteraksi. Dengan memahami pada postingan ini, kita bisa mendapatkan gambaran lebih jelas tentang kebutuhan dan kecenderungan komunitas tersebut. Pendahuluan. Komunitas programmer merupakan salah satu komunitas yang sangat aktif berbagai konten di berbagai platform online. Beragam informasi mulai dari pengetahuan teknis, pengalaman pribadi hingga diskusi dan promosi. Tersebar melalui berbagai postingan, melalui analisa dan visualisasi data postingan ini, kita dapat memahami tren, preferensi, dan kebutuhan komunitas programmer secara lebih mendalam. Perlu kita ketahui, Facebook menyediakan ruang diskusi yang cukup luas untuk komunitas programmer, termasuk yang profesional. Dengan adanya grup dan halaman khusus, banyak sekali pengetahuan yang bisa kita bagikan di sana, mulai dari pemula hingga expert. Karena itu, penting untuk mengetahui konten apa saja yang paling banyak muncul, sehingga kita dapat memahami dinamika komunitas ini lebih baik. Latar belakang, seiring pesatnya perkembangan teknologi dan ekosistem digital, pertumbuhan komunitas programmer juga semakin meningkat. Banyak programmer berbagai pengetahuan, pengalaman, maupun berdiskusi mengenai berbagai topik yang relevan. Dengan menganalisa kategori postingan yang mereka buat, kita dapat memperoleh wawasan mengenai topik atau konten apa yang paling banyak diminati, serta mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan kualitas diskusi maupun edukasi di komunitas tersebut. Selain itu, memahami pola postingan di Facebook dapat membantu penyedia platform, pengelola grup, bahkan brand atau lembaga pendidikan untuk menyesuaikan strategi komunitas mereka. Data ini juga bermanfaat untuk meningkatkan keterlibatan anggota komunitas, khususnya dengan menyediakan konten yang sesuai dengan kebutuhan dan minat mayoritas. Bagaimana distribusi kategori postingan programmer? Visualisasi apa yang tepat untuk menggambarkan proporsi kategori? Apa insight yang dapat diambil dari hasil analisa? Dengan menjawab ketiga rumusan masalah ini, kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih objektif terkait konten apa yang dominan dan bagaimana pola interaksi komunitas programmer terbentuk di Facebook. Metode analisa. Metode analisa yang saya gunakan yaitu pengumpulan dataset programmer dari Kaggle. Terus tools yang saya gunakan yaitu ada Python, Pandas, Matplotlib, Seaborn, dan tahapan analisa yaitu nomor satu eksplorasi data, yang kedua visualisasi menggunakan tabel diagram batang dan diagram lingkaran. Saya menggunakan metode eksplorisasi dan sederhana untuk melihat isi dataset, kemudian memvisualisasikan hasilnya menggunakan diagram batang dan diagram lingkaran agar lebih mudah dipahami. Tools yang digunakan sudah standar dalam data science, seperti Python, Pandas, dan manipulasi data seperti Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi. Untuk distribusi kategori, mayoritas postingan untuk kategori share knowledge dan eksperimen, disusul oleh kategori opini dan diskusi, promosi, portofolio, komunitas, dan mentoring. Dari hasil ini dapat dilihat bahwa budaya berbagai pengetahuan menjadi hal yang paling dominan di komunitas programmer Facebook. Ini menunjukkan bahwa anggota komunitas cenderung senang berbagi pengalaman praktis atau hasil eksperimen mereka. Visualisasi diagram batang. Diagram batang menunjukkan dominasi kategori share knowledge and experiment. Perbandingan antar kategori terlihat jelas. Visualisasi diagram batang ini mempermudah kita dalam memahami sebaran masing-masing kategori. Dengan melihat tinggi batang, kita langsung mengetahui mana kategori yang paling aktif dan mana yang masih minim partisipasi. Visualisasi diagram lingkaran.
Diagram lingkaran menampilkan proporsi presentasi setiap kategori, memperkuat informasi distribusi kategori. Diagram lingkaran memberikan sudut pandang lain untuk melihat proporsi distribusi postingan. Dengan presentasi yang jelas, kita bisa melihat dengan cepat kontribusi masing-masing kategori terhadap total keseluruhan postingan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisa dapat disimpulkan bahwa konten berbagi pengetahuan atau share knowledge dan eksperimen merupakan kategori yang paling dominan di komunitas programmer. Hal ini menunjukkan bahwa para programmer cenderung aktif dalam membagikan pengalaman, eksperimen, serta solusi terkait dunia pemrograman. Visualisasi data sangat efektif membantu memetakan distribusi kategori dan memberikan gambaran yang lebih mudah dipahami. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa komunitas programmer memiliki semangat kolaborasi yang tinggi, terlihat dari dominasi konten berbagi pengetahuan. Di sisi lain, kategori seperti mentoring dan komunitas masih perlu lebih digalakkan agar lebih merata. Selanjutnya ada rekomendasi. Melihat dominasi konten berbagi pengetahuan, sangat disarankan untuk mendorong lebih banyak lagi konten edukatif, berbagi pengalaman, dan diskusi konstruktif di komunitas programmer. Selain itu, kategori yang masih tergolong minoritas seperti komunitas atau mentoring juga perlu difasilitasi agar dapat berkembang lebih aktif. Kedepannya, analisa lanjutan seperti identifikasi topik spesifik atau analisa sentimen dapat dilakukan untuk memperkaya wawasan. Rekomendasi lainnya adalah bagi pengelola grup atau halaman Facebook komunitas programmer, sebaiknya mulai menginisiasi diskusi yang lebih beragam. Misalnya dengan topik mentoring, peluang, kolaborasi, atau bahkan pelatihan teknis yang bersifat online maupun offline. Melalui analisa data postingan programmer di Facebook, kita dapat memahami pola interaksi dan preferensi konten dan dalam komunitas ini. Visualisasi data menjadi alat yang efektif untuk menyederhanakan informasi yang kompleks dan menyampaikan hasil analisa secara lebih menarik dan informatif. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga hasil analisa ini bermanfaat tidak hanya untuk komunitas programmer, tapi juga untuk pihak-pihak lain yang ingin memahami dinamika interaksi komunitas di media sosial. Terima kasih. Semoga presentasi ini menambah wawasan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.